Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, hari ini spesial podcast kita, podcast bersama guru tercinta kita. Di momen Lebaran ini tentunya kita semuanya bersatu padu. Kita bersilaturahmi kemana aja, salah satunya ke guru-guru kita. Saya di rumah salah satu guru favorit saya, Pak Sarmidi. Selamat siang, Pak Sarmidi. Selamat siang. Saya serak Pak Egi, Pak. Eh, jadi kepala sekolah udah lama Pak ya? Ya sudah lama. Sudah mulai tahun 96 sampai tahun 2021 ini. Sudah kepala sekolah? Sudah kepala sekolah. Itu di MTS Asaryah Tanjung Sari. Wow. Saya sih sebenarnya pernah ajar di MA Salafiyah Lahar kelas 1 waktu MOS mungkin Pak. Iya. Matematika. Sampai sekarang juga masih salah satu guru favorit matematika di wilayah lingkup Lahar dan sekitarnya lah Pak ya. Iya, Mas. Oke, jadi guru itu apa enaknya sih Pak? Ya enaknya bisa ketemu sama murid-murid saya, bisa ketemu sama guru-guru, bisa memberikan ilmu pada murid-murid saya dengan tenang, dengan enak, dengan nyantai. Nah ini Itu Pak ya. murid-murid saya bisa pinter. Nah, sekolahan yang Panjenengan kelola adalah sekolahan swasta Pak ya. Iya. Dan kebanyakan guru di situ adalah honorer. Iya. Kan sekarang pada gimana Pak ya? Dibilang prihatin juga prihatin Pak ya. Melihat nasib mereka yang menjadi pengajar honorer gitu Pak. Kan beda ya, Kemenak sama dinas pendidikan Pak ya. Yeah. Itu ada perbedaan. Yeah. Terus untuk menyiasati itu gimana Pak? Ya untuk menyiasati ya memangnya tujuan guru di madrasah itu beda dengan guru-guru yang lain. Kalau di madrasah itu memangnya dia tulus ikhlas untuk mengamalkan ilmunya di madrasah. Ya istilahnya berjuang. Namun dengan kata-kata ikhlas ini, jika ini ikhlas betul-betul akan menjadi berkah dan tidak ada rasa kekurangan dan sebagainya, dia sudah merasa cukup. Tapi selain itu ya sekarang ada dana BOS walaupun sedikit, itu dia sudah mendapat istilahnya bisaroh lah ya, semuanya dapat untuk semua guru yang ada di semua guru dapat, tapi menurut sesuai jam mengajarnya, sesuai dengan itu jam banyaknya waktu yang diajar oleh guru itu. Jadi ini jadi semua siswanya tidak ada yang sama, tidak ada istilahnya gaji pokok ya. Jadi tidak ada gaji pokok, itu dia mengajar berapa jam ya dihitung sesuai dengan jam itu dia mendapat bisaroh, istilahnya seperti itu. Bisaroh itu bahasa kalau bahasa Antison ya Pak? Ya bisa dikatakan gaji lah. Oh gitu. Oke, kira-kira kalau gaji guru honorer itu per bulan berapa sih Pak sebenarnya? Kalau gaji guru honorer di madrasah itu kami hitung per jamnya itu, kalau kami hitung 25.000. Kalau dia mengajar selama 8 jam ya 200.000. Ya 200.000 ini masuknya 1 bulan 4 kali kalau hanya 8 jam. Kalau 1 bulan kan 4 hari. Misalnya hari Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Senin minggu ketiga, Senin minggu keempat. 1 bulan kami hitung rata-rata 4 kali masuk, ya sekitar 200-an. Walaupun seperti itu dia tetap semangat karena ada keikhlasan tadi. Tapi gaji segitu Pak? Jelas kurang dong Pak. Kurang. Itu kalau dari Bapak Kepsek sendiri pengennya seperti apa sih? Ya kemen kita dengan gaji yang seperti itu supaya dia itu semangat mengajar anak-anak secara baik, secara bagus, ilmunya bisa diserap oleh anak. Kadang-kadang guru kami berikan suatu istilahnya tambahan lah untuk prestasi itu. Jika guru berprestasi akan kami tambah, atau dia masuknya rajin itu nanti kami tambah. Jadi guru-guru bisa bersemangat. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Pak Sarmidi sendiri ini kepala sekolah. Ya.
gajinya gede juga ya. Ya. Gede juga. Gede. Terus Pak Jenengan juga ngajar di sekolah lain juga Pak ya? Ya. Itu di mana Pak? Kami mengajar di SD Tanjung Sari 2, kemudian di MI Tarbiyatul Ulum. Jadi kami mengajar itu tujuan kita bukan untuk saya mencari tambahan gaji, tidak, namun kami ingin menyatu dengan MI dengan SD supaya anak-anak itu nanti bisa masuk di madrasah kami. Dengan tujuan seperti itu, kita bisa akrab dengan guru-guru SD, bisa akrab dengan guru-guru MI, bisa akrab dengan warga-warga yang ada di desa, sehingga madrasah kami bisa diakui oleh seluruh warga desa Tanjung Sari khususnya, semuanya bisa mengenal bagaimana MTS Asariah itu, keunggulannya bagaimana, kelebihannya di mana, semuanya tahu. Dengan kami berbaur ke desa-desa dan ke MI, ke SD, itu Mas tujuannya. Oke. Terus kan ngajar di SD Pak, gajinya gede dong Pak. Kalau di SD guru wiyata itu paling banyak ya sekitar 150, 250, kalau kadang-kadang Per hari. per bulan. Ya, makanya kita tidak melihat gaji Mas. Yang penting kita bisa ketemu dengan anak-anak, dengan guru-guru, dengan warga-warga di SD itu, warga-warga di MI, kami sudah merasa senang. Dengan kami senang, kita itu ya syukur alhamdulillah semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melihat pendidikan di Indonesia Pak ya. Saat ini menurut Bapak gimana sih yang sekarang dipimpin oleh Bapak siapa sih? Mas Aibong, Menteri Pendidikan siapa ini? Pak Nadiem ini adil nggak sih ke madrasah itu sendiri? Ya, kalau kami melihat itu ya bisa dikatakan adil, cuma ini yang kurang keadilannya ini Mas. Mengapa sama-sama guru swasta ini ada yang P3K, mengapa di Kemenak kok belum ada P3K, padahal sama-sama mengajar. Ini kemudian untuk dana BOS ya dari SD ya terima dana BOS, di madrasah ya terima dana BOS, di MI terima dana BOS, ini kelihatannya sama. Namun yang kami masih agak kurang kurang seimbang ini, mengapa sama-sama guru swasta di SD atau di guru-guru wiyata yang lain bisa mengikuti P3K, kalau di madrasah kok belum. Nah ini Mas, harus lebih giat lagi Pak. Mungkin kalau dari pihak yayasan sekolah sendiri itu kan biasanya punya usaha Pak, ada nggak Pak nih usahanya? Usahanya kalau kami ya tanah wakaf itu kami manfaatkan untuk ya biasanya ada tanaman-tanaman yang bisa dijual, misalnya kapuk dan lain sebagainya itu Mas. Hanya untuk mencokong tambahan-tambahan dana untuk madrasah. Kemudian untuk pembangunan dan lain sebagainya kami memangnya mencari link-link di atas supaya kami bisa membangun madrasah kami. Kalau link di atas itu maksudnya apa nih Pak? Ya kita mencari dana aspirasi dari bupati, dana aspirasi dari gubernur, seperti itu Mas, untuk membangun gedung yang ada di madrasah kami. Iya, harapannya jenengan sih untuk ke depan, untuk madrasah Pak jenengan sendiri dan yang lainnya lah seperti apa sih? Iya. Kalau harapan kami sesuai dengan slogan dari Kemenak, madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, ini sudah dimulai. Memangnya dari kami harus giat, harus rajin mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenak. Kemudian kami juga mengikuti event-event prestasi-prestasi yang harus kita ikuti. Dengan adanya hal semacam itu, sekarang ada istilahnya BINTAK, EDM, dan RKM ini memacu madrasah-madrasah itu untuk menjadi lebih maju dan menjadi lebih giat supaya madrasah bisa hebat bermartabat berkelas dunia ini akan tercapai, karena semuanya akan aktif, semuanya akan rajin belajar sesuai dengan keinginannya yang diharapkan oleh Departemen Kementerian Agama.
Oke, terima kasih Bapak Sarmidi untuk waktunya. Iya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.